Agar bunga dan buah semakin lebat, tidak mengalami kerontokan, kita juga melakukan penyeperian secara rutin. Dan kita pilih sekarang yang paling super karena permintaan pasar yang paling besar-besar saja. Kita baru dapat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini sangat subur sekali, buahnya juga sangat lebat. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan pemetikan lagi kawan-kawan. Beberapa hari kemarin kita juga sudah melakukan pemetikan dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Dan hari ini kita juga akan membahas tip-tip atau trik apa yang harus kita lakukan atau bahan-bahan apa yang akan kita gunakan agar tanaman cabai yang kita tanam ini buahnya sangat lebat sekali, terhindar dari hama maupun penyakit. Oleh karena itu kawan-kawan, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar tidak gagal paham. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan, pertumbuhannya cukup subur sekali. Dan di sini bunga-bunganya bisa dilihat sangat banyak sekali seperti ini. Dan buahnya juga sangat besar-besar. Nah, seperti ini. Sangat panjang-panjang sekali. Ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas megatop kawan-kawan. Jadi luar biasa sekali buahnya seperti ini. Warnanya hijau kehitaman seperti ini. Ini belum tua sekali kawan-kawan, ini masih muda. Dan panjangnya sudah cukup panjang, luar biasa seperti ini, kurang lebih sekitar 17 cm ini sudah. Dia akan lebih panjang lagi, panjang kurang lebih 20 cm biasanya, panjang daripada buah cabai merah besar seperti ini. Ini buahnya sangat lebat luar biasa. Sangat hijau sekali warna buahnya juga. Ini. Itu juga kawan-kawan tuh semuanya lebat luar biasa. Nah, di sini banyak sekali juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua, bagaimana cara merawat tanaman cabai agar berbuah lebat. Nah, untuk mendapatkan tanaman subur, berbuah lebat dan bebas dari hama penyakit, tentu kita harus melakukan perawatan yang ekstra. Artinya, kita harus pahami dulu kebutuhan tanaman itu, baik itu di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, dan juga fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan. Jika itu kita lakukan dengan tepat, maka hasilnya akan nanti berbuah lebat kawan-kawan seperti ini. Nah, teknik pertama yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus tahu cara pengolahan lahan. Ini sangat penting sekali. Nah, cara olah lahan yang kita lakukan, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, ini bedengannya kita buat kurang lebih 90-100 cm atau 1 meter. Kemudian lebar selokan di sini kita buat kurang lebih 80 cm. Nah, setelah kita membuat bedengan dan selokan ini, kita tebar yang namanya kapur dolomit, pupuk kandang ayam atau kotoran ayam, dan Vertipos. Bisa ditambah dengan NPK 15-15 yaitu Ponska. Jadi setelah 3 bahan ini, yaitu kapur dolomit, pupuk kandang ayam atau kotoran ayam, serta NPK 15 dan Vertipos, baru kita tutup sedikit atau kita aduk dengan tanah, kita rapikan, disiram dengan menggunakan E4 atau M21. Nah, ini sangat penting sekali proses penyiraman E4 atau M21 ini.
Jadi dengan penyiraman E4 atau M21 ini, proses fermentasi kotoran ayam ataupun NPK 15 dan Vertipos itu tidak menjadi panas waktu kita menanam cabai, kawan-kawan. Nah, itu sangat penting karena banyak sekali yang menyebabkan kegagalan dalam budidaya tanaman cabai. Kalau kita begitu selesai menabur pupuk kandang atau kotoran sapi, kotoran ayam ataupun kotoran kambing, setelah pasang mulsa langsung kita tanam, itu biasa menyebabkan kematian, kawan-kawan. Nah, tekniknya adalah setelah kita melakukan penaburan bahan tersebut, kita pasang mulsa, kemudian diamkan kurang lebih sampai 20 hingga 30 hari. Jadi semakin lama pendiaman itu semakin bagus, kawan-kawan. Jadi pupuk kotoran ayamnya atau NPK-nya sudah dingin, jadi tidak bermasalah nantinya di waktu penanaman. Nah, itu kuncinya yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita melakukan yang namanya pelobangan mulsa setelah diamkan selama 30 hari, lubang mulsa, kemudian kita harus melakukan pengocoran juga dengan menggunakan asam humat, kawan-kawan. Itu sangat penting. Jadi pembenah tanah asam humat ini sangat berpengaruh sekali dalam keberhasilan budidaya tanaman cabai. Nah, setelah dikocor dengan asam humat, bisa langsung melakukan penanaman, kawan-kawan. Kemudian di usia 5 hari, 10 hari, 15 hari, sampai 20 hari, usahakan lakukan pengocoran dengan menggunakan asam humat juga, kemudian asam amino, kemudian dicampur dengan Mordan-Pool. Ini Mordan-Pool ini sangat bagus sekali juga untuk merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan tunas, dan merangsang pertumbuhan daun. Nah, asam amino yang biasa kita gunakan adalah ini, kawan-kawan, yaitu kita selalu menggunakan Siraja Organik, pupuk cair Premino, yaitu asam amino dan pupuk cair protein. Ini dari PT Mitra Merdeka Tani. Ini sangat bagus sekali, kita selalu menggunakan ini. Ini adalah berasal dari teknologi fermentasi ikan laut berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan, pembuahan, dan yang maksimal. Jadi asam amino ini sangat bagus sekali, Premino ini. Sehingga pertumbuhan begitu kita melakukan penanaman tidak mengalami stres dan pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sedangkan untuk mengendalikan hama penyakit seperti keriting daun ataupun lalat buah, karena ini banyak sekali juga menjadi pertanyaan kawan-kawan kita semua, bagaimana cara mengatasi lalat buah khususnya di fase pembuahan seperti ini. Kita selalu menggunakan insektisida bahan aktif asepat, kawan-kawan. Itu yang bagus dan yang terbaik. Kita melakukan prolingin dengan asepat, propenopos ataupun dimetoat. Itu sangat bagus sekali. Sedangkan untuk mengatasi keriting, kita melakukan penyepraian juga mulai di usia 10 hari, kemudian 15 hari, 20 hari, itu dengan menggunakan akarisida bahan aktif Peridaben. Itu mereknya biasa kita pakai Summit. Kita campur dengan Kopro WP dan fungisida bahan aktif Metalaxyl, sehingga terhindar dari jamur, terhindar dari namanya keriting daun. Nah, ini buahnya lumayan banyak, kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk pengocoran di fase pembuahan seperti saat ini, buahnya sudah banyak seperti ini, kita mencampur namanya NPK Grower, yaitu takaran 20 liter air, kita isi 4 sendok makan. Tetapi kita campur lagi dengan pupuk pembenah tanah, yaitu organik, plus kalium. Kita memakai yaitu mereknya Impresol. Ini juga dari PT Mitra Merdeka Tani. Ini sangat bagus sekali ini, kawan-kawan, untuk tanaman cabai di fase pembuahan karena ada kandungan kaliumnya. Jadi dengan ada kandungan kalium, jadi buahnya akan semakin lebat, kawan-kawan. Jadi ini humid acid atau asam humat ini sangat penting sekali peranannya sebagai pembenah tanah. Seperti kalau kita selalu menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia, maka wajib kita memberikan namanya asam humat. Karena asam humat ini adalah istilahnya memperbaiki kondisi fisik dan biologi tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, kawan-kawan, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Nah, dosis daripada Impresol atau humid acid plus kalium ini kita memakai 3 sendok makan juga untuk takaran 20 liter air. Nah, kita pakai NPK Grower, humid acid,
Bisa juga kalau kawan-kawan mau bisa ditambah dengan fungisida bahan aktif metalaxyl juga, gunanya agar pencegahan daripada jamur, sehingga tanaman subur seperti ini. Agar bunga dan buah semakin lebat, tidak mengalami kerontokan, kita juga melakukan penyemprian secara rutin 5 hari sekali dengan menggunakan yaitu suplemen tanaman di fase generatif seperti ini. Ini adalah Kalinet, jadi kalium cair dengan kandungan fosfat 12,33%, kaliumnya 13,80%, dan boron ada 1,62%. Ini sangat bagus sekali kawan-kawan untuk tanaman cabai di fase pembuahan agar buahnya semakin lebat, tidak mengalami kerontokan, bobotnya akan semakin berat. Jadi sangat bagus sekali kita melakukan penyemprian seperti ini. Bisa dimix dengan menggunakan Mordenpul dan juga asam amino kawan-kawan. Jadi dengan perlakuan yang tepat maka hasilnya akan memuaskan kawan-kawan. Jadi buahnya lumayan banyak ini kawan-kawan, seperti ini. Nah, hari ini kita akan melakukan pemetikan juga kawan-kawan. Semoga hasilnya lebih banyak daripada pemetikan sebelumnya. Nah, seperti ini, kita pilih yang super-super saja, yang besar-besar maksudnya. Seperti ini, sangat panjang-panjang sekali. Ini di bawahnya. Nanti yang agak kecil bisa dipetik di minggu depannya lagi kawan-kawan. Jadi luar biasa sekali. Ini kita metik baru dapat 2 karung aja kawan-kawan. Kita pilih sekarang yang paling super karena permintaan pasar yang paling besar-besar saja. Kita baru dapat 2 karung, itu lagi belum kita karungi. Ini belum selesai kita metik, mudah-mudahan dapatlah sekuintal lebih kawan-kawan, atau 100 kilo lebih diperkirakan. Nyari yang supernya saja. Kalau sama yang agak kecilan sedikit mungkin 1,5 kuintal kita dapat ini. Tapi kita cari yang paling besar saja seperti ini, besar-besar saja, yang paling panjang. Kegiatan kita hari ini melakukan pemetikan tanaman cabai merah besar dengan varietas Megatop sudah selesai kita lakukan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil kurang lebih 130 kilo kawan-kawan. Jadi sangat lumayan bagus dengan populasi tanaman kurang lebih 1.400. Jadi di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman cabai, apa yang harus kita lakukan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.